Filosofi di balik Rabu Pon, hari di mana Presiden Jokowi sering umumkan keputusan penting. Hari Rabu, ada apa dengan hari Rabu? Bagi masyarakat Jawa, Rabu bukanlah hari biasa, yaitu hari Rabu Pon. Rabu Pon sudah 3 kali dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinetnya. Selain perombakan kabinet, Jokowi juga mencabut status pandemi COVID-19 Indonesia pada 21 Juni 2003, yang juga merupakan hari Rabu Pon. Presiden Jokowi juga lahir pada hari Rabu Pon menurut penanggalan Jawa. Lantas, mengapa hari Rabu Pon begitu spesial? Neptu dalam kalender Jawa. Masyarakat Jawa mengenal kalender Masehi dan kalender Jawa. Pada tahun 1633 Sultan Agung memadukan kalender Saka bergaya India dengan kalender Hijriah. Siklus harian yang masih dipakai sampai hari ini adalah Saptawara yang sama dengan siklus 7 hari Senin Minggu di samping penanggalan. Kalender Jawa yang terdiri dari Pancawara atau siklus 5 hari. Pancawara terdiri dari Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kedua kalender ini dianggap penting oleh masyarakat Jawa sehingga dibaca secara bersamaan untuk mengetahui nasib seseorang. Setiap hari dalam kedua kalender memiliki neptu yang merupakan nilai atau bobot berdasarkan primbon Jawa. Neptu seseorang ditentukan dengan menjumlahkan bobot hari menurut kalender Masehi dan bobot kalender pasaran. Misalnya, jika Anda lahir pada hari Rabu tanggal 26 Juli bertepatan dengan Pon dalam kalender pasaran, maka neptu Anda adalah 7 tambah 7 jumlah totalnya, 14. Ada sekitar 8 variasi neptu baik dan buruk. Menurut peneliti budaya Jawa dan dosen Universitas Negeri Semarang, Dr. Doni Zustiantoro, dalam satu variasi, neptu yang baik atau beruntung adalah 5, 14, 23, dan ke-32. Sementara itu, neptu yang dianggap kurang beruntung adalah 4, 13, 22, dan ke-31. Rabu Pon secara khusus dianggap sebagai hari yang baik. Sekalipun semua weton itu baik, tidak ada hari yang buruk, tetapi bagi masyarakat Jawa, hari lahir Rabu Pon itu lebih kurang diyakini memiliki beberapa keunggulan otak yang khas. Katanya, misalnya, keuletan dalam bekerja, lebih bekerja keras, lebih giat dan kuat dalam bekerja, lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah. Hitung-hitungan ini juga bisa dipakai untuk menentukan apakah pasangan cocok satu sama lain dengan menjumlahkan neptu masing-masing. Hitung-hitungan ini juga bisa dipakai untuk menentukan apakah pasangan cocok satu sama lain dengan menjumlahkan neptu masing-masing individu. Kalau ketemu angka yang jelek, ada yang memang sampai batal menikah. Kepercayaan itu masih ada sampai sekarang. Budaya Jawa memiliki tradisi panjang dalam membaca dan menafsirkan tanda dan kalender atau ngelmu titen. Masyarakat Jawa selama ratusan tahun mengamati perilaku dan watak manusia dalam kelahiran tertentu. Mereka mengaitkannya dengan peristiwa dan fenomena alam atau semesta. Budaya Jawa dalam berpolitik. Ketika pengambilan keputusan Jokowi dilihat dari lensa budaya Jawa, termasuk mengumumkan beberapa perombakan kabinetnya pada hari Rabu Pon, Jokowi dapat mencoba untuk menularkan kualitas weton tersebut kepada bawahannya. Dalam konteks politik yang dipimpin oleh Jokowi, saya melihat kualitas itu ingin ditularkan kepada siapapun. Dalam konteks ini bawahannya, para menteri, koalisi, dan lain-lain yang ingin beliau ajak bekerja bersama-sama. Kebudayaan Jawa juga memiliki pengaruh yang luas, termasuk terhadap bagaimana Jokowi berpolitik. Tidak dapat dipungkiri, Jokowi sangat populer
di kalangan pemilih di Jawa yang mewakili sekitar 60% suara nasional. Pada pemilu 2019, Jokowi meraih suara terbanyak di 4 provinsi Jawa. Sang presiden sangat dominan di Jawa. Beliau sangat menganggap bahwa kebudayaan Jawa ini menjadi bagian yang penting dari strategi politik. Dr. Sri Margana, peneliti sejarah Universitas Gadjah Mada, mengatakan budaya Jawa Jokowi sangat terlihat dari caranya menghadapi lawan-lawannya. Menurutnya, orang Jawa cenderung anti konflik dan dalam kasus Jokowi misalnya, ia memilih untuk mengangkat Yusuf Kala dan Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden meski awalnya mereka tidak sependapat. Contoh lain adalah ketika Jokowi dilantik menjadi presiden lagi pada periode kedua, telah mengalahkan kandidatnya, Prabowo Subianto, lalu menjadikannya Menteri Pertahanan Negara RI. Karakteristik orang Jawa itu adalah kelenturannya menerima berbagai serbuan dari budaya asing atau berbagai musuh. Dia lentur dan dia tidak suka konflik. Dia cenderung suka harmoni. Dia lentur dan dia tidak suka konflik. Dia cenderung suka harmoni. Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Jones Joko, mengatakan bahwa keputusan Jokowi bisa jadi merupakan strategi politik, tetapi menerangkan kemungkinan lain mengapa Rabu Pon dipilih untuk mengumumkan keputusan besar. Kenapa biasanya di tengah minggu? Karena kalau awal minggu biasanya penuh agenda. Senin, Selasa penuh. Nanti biasanya kalau yang mudah ditata itu kan biasanya di pertengahan minggu, kata Johannes. Namun Johannes tidak menepis kenyataan bahwa latar belakang Jawa Jokowi dapat mempengaruhi pengambilan keputusannya. Bisa saja, karena kan setiap orang pasti punya religiusitas. Tentu kita pun sebagai masyarakat umum juga ada hal tertentu di mana hari-hari tertentu sebagai sarana introspeksi dan refleksi, dan hari-hari tertentu digunakan untuk memulai satu momentum. Karena kalau kita kembalikan lagi, memang Bapak Presiden kan kalau secara kelahiran wetonnya kan hari Rabu Pon. Mungkin beliau juga meyakini bahwa hari Rabu itu hari yang mudah untuk dijadikan satu tahap awal untuk melangkah terhadap sesuatu untuk dicapai. Presiden Indonesia dengan warisan Jawa, Indonesia telah memiliki 7 presiden sejak mendeklarasikan kemerdekaannya hampir 78 tahun yang lalu. Hampir semuanya adalah orang Jawa. Presiden Baharudin Yusuf Habibie merupakan satu-satunya yang tidak sepenuhnya keturunan Jawa dan berasal dari Sulawesi. Sedangkan Soeharto yang memerintah selama 32 tahun merupakan presiden Indonesia yang paling Jawa. Pak Soeharto, selain karena kentalnya dalam berbagai pidato kenegaraan maupun pidato tidak resmi di siaran-siaran pemerintahan, atau ketika beliau on-cam di televisi maupun siaran di radio, misalnya, itu sudah sering menggunakan ungkapan-ungkapan khas Jawa. Beliau di hadapan publik sering membuat pernyataan khas Jawa, dan itu meresap ke bawah, ke level-level kementerian, daerah, bahkan daerah-daerah non-Jawa. Pun kalau kita amati, beberapa jurnal yang menulis itu pun menggunakan cara-cara dan model-model kepemimpinan khas Jawa ala Soeharto. Gatot Nugroho, Kepala Museum Peringatan Jenderal Soeharto di Kemusuk, meyakini bahwa semua presiden Indonesia setelah Soeharto, termasuk Jokowi, mengikuti jejaknya dalam memimpin bangsa. Gatot, yang ayahnya dulu merupakan kopral di bawah komando Soeharto, dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, menyaksikan bagaimana kebudayaan Jawa melekat dalam diri Soeharto. Ia mengatakan, sejak mengabdi di militer hingga menjadi presiden, Soeharto menulis
dengan tangan filosofi, budaya Jawa yang kemudian dituangkan dalam buku berjudul Butir-Butir Budaya Jawa oleh putrinya, yaitu Tutut. Buku itu isinya filosofi budaya Jawa semua yang dirangkum oleh Pak Harto, baik itu hasilnya dari secara lisan dari para kiai, kemudian guru-guru agama, raja-raja ada yang di Jawa, maupun seluruh Nusantara, kata Gatot. Buku tersebut juga merinci bagaimana Soeharto berpegang pada hitungan Jawa dalam menentukan waktu peresmian acara ataupun proyek. Margana mengatakan, meski pemerintahan Soeharto dituduh melakukan praktik buruk seperti nepotisme, hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam kebudayaan Jawa. Nepotisme itu, bagi yang berakar dalam kebudayaan Jawa, budaya feodal Jawa, sebetulnya bukan sebuah kejahatan, tapi dalam ekonomi modern. Sedangkan demokrasi good governance itu kan kejahatan. Dalam kebudayaan Jawa, nepotisme itu dianggap kekeluargaan, pertemanan, dan sebagai wujud solidaritas sosial. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.